Halo semuanya, balik lagi bareng gua Irwan di Irwan Side. Kali ini kita akan bahas terkait belajar text mining dasar, yaitu terkait sentimen analisis. Sebelum itu kita kenalan dulu, seperti biasa. Nama gue Irwan Sasaputra, gue seorang mahasiswa dokter ilmu komputer di IPB University. Saat ini baru naik ke semester 2 ya. Semoga bisa lulus tepat waktu dan lulus dengan baik, amin. Gue juga salah satu dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Buka peluang juga jadi dosen tamu biasanya ya, sama jadi pembicara di lingkup data mining, artificial intelligence, business intelligence, text mining, data science, machine learning, pokoknya yang terkait dengan itu. Sering juga jadi pembimbing eksternal mahasiswa semester akhir. Saat ini lagi bimbing beberapa mahasiswa dari beberapa kampus di Indonesia, dan ada yang S1, ada yang lagi ngambil S2 tesisnya gitu. Ya kalau memang gue bisa bantu ya gue bantu. Tapi bayar ya, karena kan ada waktu yang harus tersita. Bisa dihubungi di WhatsApp ini ya. Oke, itu aja perkenalannya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait sentimen analisis. Em, yang akan kita pelajari saat ini atau yang akan jadikan kasus adalah dataset dari Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi ini adalah aplikasi dari pemerintah yang digunakan untuk men-tracing atau memonitor COVID-19 di Indonesia, gitu ya. Nah, yang akan dianalisis adalah ulasan atau review dari aplikasi tersebut. Kalau kita scraping, nanti bagaimana cara scraping dan lain sebagainya itu beda urusan ya. Ibaratnya anggap aja ini udah di scraping dan kemudian hasilnya seperti ini. Ini udah bentuknya CSV tadinya. Yang diambil dari scrapingan tersebut adalah username dari orang yang membuat ulasannya. Ini di Play Store ya. Ada avatarnya yaitu gambar ya yang diambil. Terus kemudian ratingnya ini yang bintangnya kan. Biasanya ada orang yang ngasih bintang satu, ada dua, ada tiga, empat dan lima gitu ya. Kalau satu buruk sekali, lima bagus sekali gitu ya. Nah terus kemudian ada URL. URL ini adalah dari em, link komentar tersebut atau ulasan tersebut, kemudian isi dari komentar atau ulasannya gitu. Nah, ini yang akan kita ambil adalah dua. Yang pertama ada komennya, kan ini kan yang akan dijadikan bahan text miningnya. Yang kedua adalah rating. Nah, kenapa rating? Rating ini akan kita gunakan untuk memilah sentimen positif dan sentimen negatif. Ini di sini gue kasih contohnya dua ya. Kalau kalian mau bikin tiga, boleh misalkan sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral itu boleh. Nah di sini gue pakainya dua aja ya, positif sama negatif. Jadi rating 1-2 kita anggap jadi negatif, 4-5 kita anggap jadi positif. Nah, yang memiliki rating 3 atau bintang 3 akan kita hapus dari dataset ini. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi komen yang tadi itu di sebelah kiri, dan ini adalah value atau sentimennya. Jadi nilai dari kalimat ini adalah positif, yang ini positif, kemudian kita cek lagi ke bawah ada yang negatifnya juga. Terus kemudian kalau kita lihat sampai bawah ini ada sekitar 497 data ya, 496 sebenarnya karena kan di atas judul. Kalau kita lihat sebelumnya di sini mentahan ada 1017 berarti ada sekitar 600-an ya yang kita hapus. Berarti ada yang ngasih bintang 3 tuh lumayan banyak juga. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin 1 2 bintang 1 2 3 itu adalah negatif, 4 5 adalah positif itu boleh gitu. Nah, nanti dijelaskan aja pada saat nanti sidang gitu ya. Kasih tahu sama pengujinya kenapa kok bintang 1 2 3 disebut negatif, 4 5 disebut positif gitu. Enaknya kalau pakai ulasan dari Play Store itu kita nggak usah nge-labelin satu persatu. Kalau kalian tahu kalau misalkan bikin kasusnya dari Twitter itu kan nggak ada sentimen positif negatifnya kan, hanya ada isi tweetnya. Nah, kita harus melabeli satu persatu kan. Misalkan ada orang yang membahas terkait suatu kasus, misalkan banjir. Oh, banjir mulu nih. Oh, ini negatif. Wah, gara-gara banjir saya dagangannya laku keras. Oh, ini positif. Itu kita harus bacain satu persatu gitu. Enaknya kalau di ulasan Play Store itu ratingnya udah ada. Jadi kita tinggal ubah rating tersebut menjadi kalimat atau sentimen positif dan sentimen negatif. Anggap aja ini jadi labelnya begitu. Nah, berarti kalau text mining seperti ini masuknya ke dalam ranah klasifikasi. Ini ya terkait tentang datasetnya. Jadi kita harus pahami dulu apa yang akan kita lakukan, terus kemudian
kasusnya seperti apa dan datanya seperti apa agar kita bisa melihat perilaku data tersebut dan kita bisa melakukan proses pengolahan pada data tadi. Nah, kemudian kita langsung ke intinya aja ya. Set. Nah, ini dia. Jadi gue menggunakan Jupyter Notebook. Kenapa? Karena ini mudah digunakan, diinstalnya juga mudah ya. Tinggal install Anaconda-nya, nanti akan muncul seperti ini. Untuk install ini udah ada di playlist lain, jadi silakan nanti dicek aja. Biar nggak panjang-panjang, masa dari awal nginstal Python ya kan. Nah ini juga nggak bakal ngoding dari awal karena ya bakal panjang, ini gue jelasin aja. Dan BTW si script ini nggak gue bagiin, karena kalau dibagiin nanti pada males kalau misalkan ada kasus dari kampusnya, terus ada tugas gitu ya. Akhirnya cuma copy paste gitu. Itu tidak baik untuk jadi mahasiswa ya. Jadi harus ngoding dari awal. Kalau mau ngetik sendiri nih, liatin aja dari layar pause-pause ya. Apa-apa ya, namanya juga belajar. Gue juga begitu. Ya menderita bareng-bareng lah. Nah, nah yang pertama akan kita bahas adalah sentimen analisis yang menggunakan split 80-20. Jadi 80 untuk data training, 20-nya untuk data testing. Terkait 80-20 ini nanti silahkan baca juga ya di Google apa itu split 80-20. Itu mudah kok cara bacanya. Yang kedua ada yang menggunakan 10 k-fold cross validation. Jadi ini nggak menggunakan 80-20, tapi menggunakan k-fold cross validation. Kita bisa, oh iya pernah gua bahas juga terkait split 80-20 dan k-fold cross validation itu di materi tentang decision tree kalau nggak salah yang menggunakan RStudio itu nanti dicari ya di itunya. Di playlist tuh udah ada, di playlist machine learning tuh ada. Itu dijelasin juga di situ terkait split 80-20 dan k-fold cross validation. Nah, yang pertama kita import dulu string, ini digunakan untuk mengolah kata, kemudian sklearn ya, import pipeline, kemudian import pandas, numpy, xgboost ini sebenarnya nggak usah. Karena tadinya gue mau pakai xgboost untuk mengoptimasi akurasi dari hasil ini. Oh ya, gue lupa algoritma yang digunakan adalah algoritma naive Bayes. Di sini ya, menggunakan algoritma naive Bayes. Kenapa nggak menggunakan algoritma lain? Nggak, waktu itu emang tugasnya pakai naive Bayes, jadi ya udah. Gitu. Kalau memang mau nanti diubah ya silakan mau pakai SVM, mau pakai decision tree dan lain sebagainya boleh, ya. Nggak usah ribut lah pakai algoritma. Gitu. Terus kemudian di sini kita import datanya, yang dataset tersebut, yang tadi ya. Jadi datasetnya yang sudah kita siapkan, yang sudah berbentuk CSV, yang ini. Nah ini kan udah berbentuk CSV ya. Ini udah kita persiapkan. Terus di sini sep itu bukan September ya, tapi separator. Separatornya itu adalah pemisah koma gitu ya. Jadi kita harus melihat nanti kalau misalkan ada error, itu bisa jadi format regional komputer kita itu bukan Inggris. Jadi kalau misalkan di sini koma, nah berarti regional kita tuh US atau UK. Kalau misalkan nanti kita menggunakan ini error, maka kita ganti jadi titik koma. Itu biasanya karena komputer kita menggunakan regional Indonesia. Ceknya di mana? Tinggal dicek pencarian aja di sini regional. Regional. Nah, di sini ada ya satu regional format. Nanti dicek aja di situ. Kalau dikasih tahu nanti lama lagi. Encoding UTF-8 gue kemarin lupa tuh waktu itu kenapa pakai UTF-8. Karena kalau ini kita hapus nanti error gitu. Itu karena lihat di Stack Overflow sih. Jadi ya udah gue masukin berjalan ya udah. Yang namanya programmer begitu nggak usah dipusingin, yang penting mah jalan. Nah terus ini udah ya, jadi si data ini adalah variabel dari baca CSV yang kita sudah siapkan tadi, dataset itu. Terus data head ini digunakan untuk mengecek si paling atas ya, 5 baris paling atas dari dataset kita. Yaitu isinya komen sama value. Kok positif semua ya kan tadi udah diurutin ya, yang paling atas itu ya positif, yang bawah itu ada negatif. Terus kemudian, nah proses text mining itu yang paling penting adalah di bagian text pre-processing atau pre-processing data. Processing data itu tahapannya apa? Nah ini nih, gue udah bikin juga di sini. Udah buka tahapan text mining, ada tokenizing, ada filtering, ada stemming, ada tagging, ada analyzing, gitu ya. Cuman gue ada beberapa yang beda, nanti gue kasih paham di sini. Nih malu ada kumpulan aplikasi mode, padahal nggak pernah dipakai, maaf ya. Mana tadi? Nah, yang pertama adalah cache folding. Nah,
Tahapan text preprocessing atau preprocessing data itu digunakan untuk si teks itu biar bersih gitu. Nah, preprocessing data itu digunakan agar si teksnya bersih gitu ya. Kok emang teksnya kotor? Kita lihat aja di sini. Di sini ada yang eh, nah ini nih kayak tanda tanya gitu, terus ada petik-petik gitu. Nah, kayak gini terus ada nanti emoticon gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda si teks ini tidak bersih gitu. Apalagi nanti kalau di Twitter ada ini ada ad gitu kan yang untuk manggil akun mention gitu kan. Nah, itu nanti beda lagi tuh cara bersihinnya. Yang pertama adalah cascading. Cascading ini digunakan untuk membuat huruf menjadi kecil semua gitu, lower. Ya kalau dalam Excel tuh lower. Misalkan eh, ini, ini kan S-nya gede nih. Nah, nanti jadi kecil semua gitu tulisannya. Valid V-nya gede, jadi kecil gitu. V-nya kapital jadi kecil, gitu ya. Itu adalah case folding. Yang kedua, nah ini nih hasilnya ya. Tuh jadi S-nya kecil, tuh V-nya kecil gitu. Terus yang kedua ada proses tokenizing. Tokenizing ini digunakan untuk membuat setiap kata menjadi berurutan dari satu kalimat gitu. Misalkan kayak tadi kan semoga bermanfaat bla 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 gitu. Kalau dipakai tokenizing itu jadi semoga, koma bermanfaat, koma tapi, koma gitu. Jadi setiap kata dipisah-pisah atau diseparasi gitu ya. Terus proses filtering. Proses filtering itu digunakan untuk menghilangkan ada dua tipe ya. Yang pertama ada stop word ya, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang kedua itu adalah menyimpan kata-kata yang bermanfaat. Nggak ada bedanya sih. Cuman biasanya kalau gua tuh menggunakan stop word removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Misalkan kata-kata yang tidak bermanfaat itu kata hubung, misalkan eh, ibu pergi ke pasar ke gitu ya. Terus apa lagi ya? Eh, saya yang mencuci, ya. Saya yang itu akan dihapus, mencuci yang akan dibiarkan gitu ya. Itu stop word. Di sini menggunakan NLTK. Jadi ada library-nya sendiri gitu ya. Jadi udah otomatis, kita tinggal panggil aja. Kemudian yang akan diambil adalah data komennya gitu. Dan kemudian digunakanlah stop word removal untuk menghilangkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Terus kemudian di sini menggunakan Indonesian dan English. Kenapa? Karena tadi ada beberapa kalimat yang di dalamnya berisi bahasa Inggris gitu ya. Jadi di sini menggunakan Indonesian dan English. Terus kemudian hasilnya seperti ini nanti. Ya, ada beberapa kata yang akan dihapus secara otomatis berdasarkan kamus data yang dimiliki oleh NLTK ini ya. Jadi udah otomatis mana yang menurut dia tidak berguna maka dia akan hapus. Begitu. Terus stemming. Stemming ini digunakan untuk kalau dalam bahasa Inggris stemming itu digunakan untuk mengubah suatu kata menjadi kata dasarnya. Misalkan sin itu kan melihat tapi verb 3, maka dia akan dipindahkan ke dalam kata dasarnya yaitu see. Jadi see, saw, sin. Misalkan saw itu melihat, maka dia akan berubah menjadi see. Tapi kalau dalam Indonesia, stemming itu digunakan untuk menghilangkan imbuhan. Misalkan mencuci menjadi cuci, mengerjakan jadi kerja gitu ya. Itu bedanya stemming di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian stemming yang digunakan di sini adalah menggunakan sastrawi. Ini adalah library yang sudah terkenal untuk membuat atau mengerjakan proses stemming. Boleh menggunakan yang lain juga. Kalau nggak salah, sastrawi juga punya untuk stop word-nya ya. Nah, cuman di sini stop word-nya nggak pakai sastrawi, yang bagian stemming-nya aja. Nah, di sastrawi itu di kitab juga ada kalau nggak salah. Emang dari kitab sih. Di sana juga ada kamus datanya ya, sastrawi itu. Terus kemudian, ini kalau di running, ini bakal lama. Karena dia akan menghilangkan satu persatu setiap kalimat ya. Ini karena ada satu apa kurang typo gitu ya. Manfaat menginstal aplikasi cuci tangan seperti itu ya. Nah, ini menginstal kenapa kok masih ada meng gitu. Berarti belum masuk ke dalam library-nya. Jadi akurasi suatu algoritma atau suatu mesin itu tergantung dari preprocessing datanya. Kalau semakin bersih data tersebut di preprocessing di bagian ini yang tadi ya dari
scaffolding sama dan segala macam sampai stemming ini, maka semakin bagus gitu hasilnya. Nah, ini setelah di stemming, yaitu tadi menghilangkan imbuhan, ini banyak ya sampai bawah karena semuanya itu diubah ya. Terus kemudian di sini nah kategori data clean S-type itu si value itu adalah kategori dan comment itu adalah string. Jadi comment ini adalah kalimat atau teksnya, yang value itu yang ini kan, yang satu yang sampingnya. Nah, ini value. Ya, value itu adalah kategori positif atau negatif gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu. Terus kemudian di sini adalah proses TF-IDF. Nah, TF-IDF ini digunakan untuk memboboti suatu kata. Jadi semakin banyak kata di dalam suatu dokumen, maka artinya semakin tinggi nilai bobotnya gitu. Jadi misalkan ada suatu dokumen nih, atau suatu apa ya? Ini suatu dokumen misalkan. Ada suatu dokumen di situ banyak kata-kata terkait bank, uang, bla bla bla, misalkan. Oh, berarti ini kategorinya ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan itu bukan kayak gitu, sorry. Jadi kalau misalkan suatu dokumen di situ ada kata-kata yang berulang, misalkan kata ekonomi lah tadi ya, ekonomi gitu banyak dalam suatu dokumen itu ada beberapa, ada 5 misalkan. Nah, maka si kata ekonomi tersebut itu akan memiliki bobot tinggi dibandingkan kata lain yang berjumlah kurang dari 5 munculnya di dalam dokumen tersebut, begitu ya. Itu adalah TF-IDF. Kalau masih kurang paham nanti silakan dicek lagi. Ini biar agak fokus ke bagian text miningnya aja gitu. Jadi nggak benar-benar fokus satu persatu dibahas secara khusus gitu karena bakal lama. Nah, proses TF-IDF ini adalah proses default ya dalam text mining karena memang dibutuhkan untuk pembobotan. Untuk apa sih pembobotan TF-IDF? Ya agar nanti si teks itu biar ketahuan hasil TF-IDF-nya. Ini karena kebanyakan kalau nggak salah ya. Karena kebanyakan jadi dia nggak dimunculin sini. Kalau nggak salah di sini dimunculin deh. Bentar ya. Nah, ini nih. Ya, hasil TF-IDF-nya muncul kayak gini pembobotan. Jadi 0 sampai 1 dia. Jadi semakin tinggi, berarti ini kalau muncul satu-satu seperti ini berarti dia tinggi nilainya ya, nilai teksnya atau nilai kata tersebut atau wordnya. Terus splitting. Nah, splitting ini digunakan untuk memisahkan antara data training dan data testing. Jadi data trainingnya adalah 0,2. 0,2 berarti 20%. Ya, ini data testingnya 20%, data trainingnya adalah 80%. Jadi diambil dari sini, kalau misalnya kita lihat ada 496 data, 20%-nya akan diambil menjadi data testing, disimpan sebagai data testing, yang 80% dari dataset ini akan dijadikan data training untuk dilatih ya oleh mesin gitu. Random state ini 42, gue lupa nih random state itu artinya maksudnya diacak gitu ya, jadi nggak berurutan dari atas sampai bawah 80, terus sisanya 20 ke bawah itu jadi data testing, nggak begitu ya. Jadi ini di random, diacak, 20%-nya diambil terserah mesin. Karena kalau nggak di random nanti bahaya, kenapa? Karena ini berurutan antara positif dan negatif. Jadi kalau misalkan dia nggak diacak, jadi 80%-nya nanti yang akan dilatih adalah positif semua. Nah, itu nggak bagus. Ya, data yang paling bagus untuk dilatih itu adalah data yang random gitu ya. Dan memiliki jenis yang berbeda-beda gitu. Karena semakin banyak jenisnya yang dilatih, maka semakin bagus si mesin tersebut itu akan mengenali gitu. Nah, terus kemudian di sini kita bahas terkait algoritma naive Bayes. Berarti udah selesai nih sampai sini TF-IDF ya. TF-IDF ini udah selesai, dia pre-processing datanya atau pre-processing teksnya. Kemudian kita splitting data 80-20. Kemudian setelah itu baru algoritmanya digunakan di sini. Nah, algoritma yang digunakan adalah naive Bayes. Kita tinggal import aja from scalar naive Bayes, import multinomial naive Bayes. Nah, kemudian di sini akan kita ambil adalah matriksnya atau conversion matriksnya dari akurasi, precision, recall, F1 score. Apa itu akurasi, precision, recall, dan F1 score? Udah dibahas di video yang lain.
itu silakan dicek di bagian confusion matrix, yaitu udah lengkap banget. Di situ itu paling bahasan confusion matrix paling lengkap gitu. Kalau paham itu udah lolos tuh pasti sidang nilai A. Eh, Mana lagi? Nah ini ya, jadi yang akan dicetak adalah akurasinya, presisinya, recall, dan F1 score. Kemudian nanti hasilnya di sini. Nah, akurasi dari Naive Bayes adalah 85%. Ya, jadi text mining menggunakan Naive Bayes dalam kasus ini adalah 85%. Precisionnya 77 atau 78%. Recallnya 98%, besar juga ya. F1 score-nya 86%. Biasanya yang dilihat adalah akurasinya, yaitu 85%. Gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, uh, ini udah bagus dan confusion metricnya ini. Nanti kalau misalkan kurang percaya dengan ini, kita bisa hitung sendiri aja. Kalau kita lihat di sini adalah true positif ya, ini true negatif, ini false positif, ini false negatif. Nah, itu confusion metric nanti silahkan dicek lagi di video yang lain. Udah ya gitu aja. Nah ini berarti 85%. Nah tadi kan di atas kenapa pakai XGBoost? Nah XGBoost itu digunakan untuk menaikkan akurasi. Jadi kalau misalkan di sini akurasi 85%, kali aja kalau pakai XGBoost akurasinya naik jadi 90 atau 93 gitu. Ini adalah terkait text mining yang menggunakan split 80-20. Terus bedanya apa dengan split ya, yang menggunakan k-fold cross validation? Ini sama aja, kita nggak usah bahas perbedaannya di bagian sini. Ya, di sini ya. Jadi k-fold cross validation-nya di sini saya menggunakan gue menggunakan 10 tenfold cross validation. Kenapa kok 10? Karena biasanya orang menggunakan 10 ya. Gitu. Nanti dicek aja kenapa pakai 10. Karena memang biasanya orang menggunakan 10 juga. Kalau kita lihat di sini lebih bagus mana ya antara cross validation dengan split 80-20. Nah, ini nggak usah dianggap ya karena ini adalah belum beres. Ini XGBoost yang belum beres ya optimasi. Mana tadi? Oh, ini di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini jadi ini banyak ya. Kenapa banyak hasilnya? Karena dia 10 kali menguji gitu ya. 10 kali menguji kan tenfold cross validation. Terus kemudian kalau nggak salah tenfold cross validation itu mengambil rata-rata akurasi dari 10 tadi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah average ya, average akurasinya yaitu sebesar 74 atau 75%-an gitu akurasinya. Jadi lebih tinggi menggunakan yang 80-20 gitu. Ini dari kasus ini ya. Mungkin itu aja ya terkait sentimen analisis. Kita sudah belajar apa itu sentimen analisis dan sentimen analisis ini adalah text mining dasar yang harus dipahami sebelum orang ke NLP ya dan lain sebagainya gitu. Karena masih banyak lagi text mining seperti feature extraction ya terus extraction information dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Itu aja mungkin ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.